Menantu Super. Bab 3311-3320. Bab 3311 ada yang aneh di rumah. Begitu Fang memasuki ruangan, Zuyaner, yang dalam keadaan linglung, merasakan Han Sanqian mendorongnya langsung ke tempat tidur, dan tubuhnya menekannya dengan kuat, sementara pada saat yang sama dia merobek pakaiannya dengan gila-gilaan, kasar, dan menggairahkan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, di istana Tuan Kota, sesosok tubuh hitam dengan cepat memanjat tembok kota, bersembunyi di malam hari, dan dengan cepat bergerak menuju Bieyuan tempat tinggal Han Sanqian. Beberapa menit kemudian, seorang pelayan perlahan berjalan melewati koridor sambil membawa semangkuk sesuatu yang berbau obat, dan berjalan menuju sayap barat. Pintu ke sayap terbuka dengan cepat, dan pelayan itu langsung masuk seperti sambaran petir. Setelah itu, seluruh ruangan kembali ke ketenangan seperti sekarang. Namun pada saat ini, sosok hitam itu tiba-tiba muncul entah dari mana dan dengan cepat bergegas menuju pintu. Namun, dia tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia berjongkok di depan pintu dalam waktu yang lama. Sampai beberapa sosok hitam lagi tiba di sekitarnya, dia mendorong pintu hingga terbuka dan langsung masuk. Benar saja, hanya sesaat, tiba-tiba terdengar suara teredam di dalam rumah. Namun hampir di saat yang bersamaan, beberapa sosok hitam yang bergegas dari luar rumah juga bergegas masuk ke ruang samping, diikuti oleh beberapa suara teredam lagi, dan keseluruhannya. Rumah benar-benar terkejut kali ini. Benar-benar menjadi damai. Di dalam ruangan, ketika tiga sosok hitam berdiri pada saat yang sama, mereka bertiga melepas topeng di wajah mereka, lalu saling memandang dan tersenyum. Di samping mereka, 4 sosok hitam jatuh ke tanah tak bergerak. Terima kasih atas kerja kerasmu, Tuan Lu. Melihat salah satu sosok gelap di tanah, orang yang melepas topengnya pertama kali tersenyum lembut, dan orang ini tidak lain adalah Han Sanqian. Dua orang lainnya juga tersenyum, menurunkan topeng mereka, dan menoleh ke belakang, melihat Tuan Muda Ruyu dan Zusan. Han Sanqian tidak berkata apa-apa lagi. Ia berdiri dan berjalan menuju gambar yang awalnya cukup aneh. Setelah meraba-raba beberapa saat, dengan sedikit gerakan tangannya, meski tidak ada suara di dalam ruangan, lukisan itu masuk depannya tiba-tiba bergerak sedikit. Lukisan itu membelok ke samping ke dinding, meninggalkan celah selebar seseorang. Melalui celah itu, samar-samar terlihat semburan cahaya redup datang dari dalam. Benar saja ada masalah. Han Sanqian, Master Ning Yu dan yang lainnya saling memandang dan masuk ke dalam celah satu demi satu. Di dalam terdapat jalan yang panjang dan dalam, walaupun cahayanya sangat redup, namun lebih baik daripada tanah yang rata di bawah kaki, oleh karena itu walaupun agak gelap, ketiganya dapat berjalan dengan lancar. Bau obat yang kuat. Ning Ruyu sedikit menutupi hidungnya dengan tangannya dan mengerutkan kening sejenak. Han Sanqian tidak berbicara, dan masuk lebih dalam. Setelah beberapa saat, mereka bertiga tiba di ujung koridor. Pintu setengah terbuka menghalangi cahaya dan menghalangi kemajuan ketiga orang itu. Melihat ke dalam melalui pintu kecil, pintu itu tiba-tiba terbuka. Di bawah cahaya lilin yang bersinar, ada sebuah ruangan besar. Meskipun ada beberapa pelayan yang datang dan pergi di dalam ruangan itu, tidak ada satupun yang bersuara, membuatnya tampak sangat sunyi. Setelah berbalik dan mengangguk kepada Tuan Ruyu, Zusan memilih untuk tetap di tempatnya, sementara Han Sanqian dan Tuan Ruyu membuka kerudung mereka dan menendang pintu kecil itu satu demi satu, bergegas masuk. Saat kedua pria itu bergegas masuk, beberapa pelayan yang dari tadi diam langsung menjadi pucat karena ketakutan, bersandar ke dinding dan menatap kedua pria itu dengan ketakutan. Tuan Ruyu mengangkat kepalanya dan memberi isyarat kepada Han Sanqian untuk melihat ke tenggara. Di sana, ada sebuah tempat tidur besar dengan kain sutra lembut, dan beberapa pelayan lainnya berjongkok di sana dengan ketakutan yang besar. Tanpa berpikir panjang, Han bergegas ke samping tempat tidur dalam beberapa langkah, lalu membuka tirai tempat tidur, mau tak mau dia membeku di tempat sejenak. Apa yang tergeletak di tempat tidur bukanlah Xia Wei seperti yang dia bayangkan, tapi tidak ada apa-apa. Mungkinkah saya melakukan kesalahan? Tetapi ketika Han Sanqian sangat bingung, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat kembali bau obat yang sangat menyengat, hanya untuk menemukan setengah mangkuk sup obat di lemari kecil di samping tempat tidur.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Han San Qian meraih leher pria di sebelah mangkuk obat dan mengangkatnya. Meskipun Han San Qian tidak berbicara, pelayan itu sudah panik dan menari-nari ketakutan. Di bawahnya, saya tidak tahu apa yang saya tekan. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara aneh yang halus datang dari tempat tidur. Ketika Han San Qian melihat ke belakang, pupil matanya melebar. Bab 3312 Kotak Besi yang Aneh. Di tengah tempat tidur, sebuah kotak besi dengan panjang sekitar 2 meter dan lebar 50 cm tiba-tiba muncul di sana. Melihat ekspresi terkejut Han San Qian, Ning Ruyu juga melihat ke samping dan jelas tertegun sejenak. Apa artinya? Mengapa benda tersembunyi di atas tempat tidur ternyata hanya sebuah kotak besi? Apakah ada seseorang di dalam kotak? Dilihat dari bentuknya, kotak tersebut memang seperti peti mati, hanya cocok untuk menempatkan sosok manusia. Memikirkan hal ini, Han San Qian tiba-tiba menatap pelayan itu dengan dingin. Pelayan itu segera menggelengkan kepalanya dan mundur. Bicaralah, Han San Qian berteriak dengan dingin. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa, lalu sepertinya mengingat sesuatu dan membuka mulutnya pada Han San Qian. Ternyata dia bisu. Melihat mulut besar pria itu, tetapi hampir separuh lidahnya hilang, Han San Qian mengerti. Dia menunjuk ke lemari besi di sebelahnya dan memberi isyarat padanya untuk membukanya. Pelayan itu masih menggelengkan kepalanya, tapi berdiri, berjalan ke sisi kotak besi, mengeluarkan kunci dari tangannya, menemukan kunci kecil di samping kotak besi, dan memasukkan kuncinya. Saat kuncinya diputar, terdengar suara yang tajam, dan dia dengan cepat sampai ke kepala kotak besi. Dengan sapuan tangannya, sebuah balok besi seukuran telapak tangan terbuka, memperlihatkan area cekung seukuran A tinju. Namun bagian dalam kotak besi tersebut tidak dapat terlihat langsung dari bagian cekung tersebut, dan bagian bawahnya masih tertutup lembaran besi. Pelayan itu memberi beberapa isyarat. Meskipun Han San Qian tidak mengerti apa yang dia katakan secara spesifik, dia secara umum mengerti bahwa dia hanya bisa membuka sepotong kecil di sini dan menuangkan obat yang dia bawa melalui lubang ini. Melihat gerak-geriknya seperti ini, Han San Qian memahami satu hal dengan lebih baik, yaitu pasti ada seseorang di dalam kotak besi ini. Memikirkan hal ini, Han San Qian melirik Tuan Ruyu, yang mengangguk dan bergegas. Orang pintar dapat memahami maksud satu sama lain tanpa banyak bicara. Tuan Ruyu memadatkan semburan energi di tangannya, lalu dia menemukan kunci besar di kotak besi dan langsung meninjunya. Ledakan. Energi ini benar-benar tidak ringan. Bahkan Han San Qian hanya bisa menghela nafas sedikit. Reputasi Tuan Ruyu benar-benar memiliki alasan untuk keberadaannya. Energi ini, belum lagi orang lain, bahkan diri Anda sendiri, harus ditangani dengan hati-hati. Dengan melakukan ini, Master Ruyu jelas membantu dirinya sendiri tanpa syarat apapun. Panggilan. Namun sesaat, Pak Ruyu tiba-tiba menarik tenaganya, namun ia penuh tenaga, dan keringat dingin terus mengucur di keningnya. Ada seseorang di dalam kotak itu, tapi saya tidak tahu bahan apa kotak besi ini. Terbuat dari apa? Bahkan jika aku menembusnya dengan seluruh kekuatanku, itu masih akan rusak. Di dalam tidak bergerak sama sekali. Han San Qian melirik kotak besi itu, dan memang tidak ada kerusakan di dalamnya. Ah! Pada saat ini, pelayan itu mulai menggerakkan tangannya lagi. Makna umum kotak besi ini terbuat dari bahan yang aneh, hampir pasti kebal terhadap air dan api, dan sama sekali tidak mungkin dibuka tanpa kunci. Di mana kuncinya? Tuan Ruyu bertanya. Orang bisu itu menggelengkan kepalanya, dan Tuan Ruyu berhenti sejenak. Kamu tidak tahu di mana kuncinya? Tidak. Han San Qian mengangkat tangannya sedikit, merasa sedikit tertekan, maksudnya tidak ada kunci. Ketika kata-kata itu jatuh, pelayan itu mengangguk putus asa, yang membuat Han San Qian dan Ning Ruyu merasa putus asa. Kalau begitu, bukankah tidak ada yang bisa kita lakukan? Apakah kita di sini sia-sia? Ning Ruyu berkata dengan depresi. Toh kotak besinya terbuat dari bahan khusus yang tidak bisa dibuka, langsung disambungkan dengan ranjang besar. Ranjang besar itu tidak ringan, kuncinya seolah tertanam kuat di seluruh pondasi. Artinya Anda tidak bisa membukanya, dan Anda pasti tidak bisa membawanya. Dan hampir ketika keduanya berada dalam masalah, seorang pelayan di kejauhan tiba-tiba bergerak dengan tenang.
Meskipun Tuan Ruyu dengan cepat menyadari petunjuk itu dan bergegas, ketika dia menarik pria itu pergi, dia sudah menemukan sosok merah di belakangnya. Tombolnya sudah telah ditekan. Mata Tuan Ruyu menjadi dingin di tempat, dan dia menamparkan pelayan itu dengan telapak tangan, lalu menoleh ke Han Sanqian dan berkata, bajingan ini pasti sudah melaporkan beritanya. Ayo cepat mundur. Kalau tidak, aku khawatir ini akan terlambat. Menarik. Han Sanqian sedikit terkejut. Mari kita tidak membicarakan apakah itu bisa dilepas. Kuncinya kali ini sudah dilepas. Apakah Anda masih ingin menemukan kotak besi di depan Anda di masa depan? Jika Xia Wei dipenjara di dalam, itu pasti akan menjadi kesempatan terakhir. Selain itu, Han Sanqian merasa mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mungkin itu tidak sepenuhnya mustahil. Bisakah Anda membantu saya? Han Sanqian tiba-tiba menatap Tuan Ruyu. Apa masalahnya? Bab 3313, apakah itu Xia Wei? Han Sanqian berjalan ke kotak besi dan melihat ke ceruk di tempat tidur, lalu dia melihat ke arah Tuan Ruyu yang sedang berjalan dan berkata dengan lembut, bisakah kamu mendeteksinya dengan energimu? Tuan Ruyu mengangguk dan berkata dengan sedikit kecewa, tentu saja tidak ada masalah. Apakah Anda ingin saya menggunakan energi untuk membantu orang-orang di dalam kotak? Tapi itu tidak ada artinya. Bahkan jika orang di dalam bisa menggunakan kekerasan, efeknya pasti akan sama. Saya tidak meminta Anda membantu saya menggunakan energi untuk membantu orang-orang di dalam kotak, tapi, saya ingin Anda membantu saya membuat lubang pada orang di dalam, kata Han Sanqian dengan serius. Mendengar hal tersebut Pak Ruyu langsung tercengang, operasi macam apa ini? Tidak apa-apa jika Anda tidak menyelamatkan orang, mengapa Anda menyakiti orang? Kamu yakin? Saya cukup yakin. Ini soal apakah kita bisa membunuhnya atau tidak. Kuharap kau percaya padaku. Tuan Ruyu sedikit ragu-ragu, dan melihat ekspresi serius Han Sanqian, dia akhirnya mengangguk, oke, saya akan membantu Anda. Segera setelah dia selesai berbicara, seberkas energi dari tangan Guru Ruyu diluncurkan kembali dan menembus langsung ke sepanjang tabung di ceruknya. Setelah itu, Han Sanqian memberi isyarat kepadanya untuk memindahkan tabung itu ke luka. Selanjutnya, di mata Tuan Muda Ruyu, tingkah laku Han Sanqian menjadi sedikit aneh. Han Sanqian langsung mengambil tabung tipis itu dan menarik napas dalam-dalam. Darah langsung mengalir keluar dari tabung, dan Han Sanqian mengeluarkan beberapa bahan yang tersisa tanpa peduli, membungkusnya, dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang giok di tangannya, membelah lengannya, dan membiarkan darah menetes ke tepi kotak besi. Jika dia sudah lama tidak berhubungan dengan Han Sanqian, Tuan Ruyu pasti akan mengira Han Sanqian adalah monster. Ini adalah penghisap darah dan pertumpahan darah, dia tidak tahu operasi macam apa itu. Tapi hanya Han Sanqian sendiri yang tahu apa yang dia lakukan saat ini. Darah beracunnya pernah merusak Fujia Tianlao, jadi tentu saja kotak besi ini dapat digunakan juga saat ini. Adapun penghisap darah, jika ada Xia Wei di dalam, darahnya dapat memungkinkan dia untuk menekan segel bumi. Bahkan jika ada pengejar di sini, Han Sanqian akan dapat keluar dari pengepungan. Memang agak aneh, tapi hanya metode ini yang pantas untuk dicoba. Selain itu, ini memiliki keuntungan lain, yaitu meskipun kotak besi tidak dapat dibuka saat ini, metode ini masih dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah itu adalah Xia Wei di dalamnya. Saat darah masuk ke tenggorokannya, Han Sanqian tiba-tiba menjadi bahagia. Dia bisa dengan jelas merasakan gelombang kehangatan perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu Xia Wei. Mata Han Sanqian tiba-tiba berkilat kaget, lalu dia meremas lukanya dengan tangannya, menyebabkan lebih banyak darah menetes ke kotak besi itu. Saya mungkin perlu tidur siang sebentar. Anda dapat membantu saya mengurus kotak itu. Jika ada seseorang di luar, minta dia untuk membantunya. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia berjalan ke dinding dan berbaring. Di sisi. Setiap kali setelah menyerap darah Xia Wei, Han Sanqian akan mengalami koma singkat, hal yang biasa dia alami. Tapi bagi Pak Ruyu, ini agak keterlaluan. Musuh sedang menghadapi kita, bukankah ini hanya lelucon? Untungnya, Ning Ruyu cukup tenang, meskipun dia cukup bingung, dia tetap berteriak pada Zhu San untuk menghentikannya, sambil diam-diam mengamati kotak besi itu.
Sesuatu yang mengejutkan Ning Ruyu segera terjadi. Ketika darah bersentuhan dengan kotak besi, semburan asap hitam tiba-tiba mulai muncul, dan lembaran besi itu mulai meleleh dan menggelembung, dan secara bertahap mulai menginjaknya. Ini. Mata Tuan Ruyu membelalak. Apakah para dewa begitu saleh hingga mereka keterlaluan? Bukankah ini terlalu konyol? Bahkan sedikit darah pun bisa mengubah kotak ini menjadi seperti ini. Jika tulangnya bocor, maka dia tidak akan bisa terbang ke surga. Dia bodoh, dan sekelompok pelayan di sekitarnya juga benar-benar bodoh saat ini. Lagi pula, mereka semua tahu seberapa kuat kotak itu, yang berarti mereka semua tidak bisa berkata-kata, jika tidak, seluruh ruangan mungkin akan meratap. Namun, kecepatan pencairan darah terbatas, dan pada saat ini, ada semburan langkah kaki di koridor di luar pintu kecil, dan Zusan juga mulai meniduri pria itu saat ini, jelas sedang bertarung dengan lawan. Meski mengandalkan medan, Zusan bisa menjaga gerbang dengan satu orang, namun terlihat jelas bahwa penjaga di rumah tuan kota sama sekali bukan vegetarian. Dalam sekejap, Zutu menjerit kesakitan, dan dia langsung dipukuli. Dari pintu kecil. Masuklah. Sejumlah besar penjaga segera bergegas masuk dari pintu kecil pada saat ini. Tuan Ruyu melihat ke arah Han Sanqian di sudut, tetapi dia menutup matanya dan benar-benar tertidur. Dan pada saat ini, krisis yang lebih besar terjadi. Bab 3314 Guru Super. Ketika Ning Ruyu merasakan tekanan dari 4 aura yang sangat kuat, pintu kecil terbuka lagi, dan 4 sosok juga masuk perlahan. Bahkan bintang masa depan seperti Ning Ruyu tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar saat melihat keempat orang ini. Penyihir Gunung Hitam, Iblis Hujan berwajah putih, Dewa Tua Ayam Phoenix, dan Tuan Kaki Besar. Ning Ruyu berseru sedikit dan terlihat pucat. Meskipun saya sudah lama mendengar bahwa banyak master telah bergabung dengan kota ini setelah kota itu menjadi kekuatan besar, rumor tersebut hanyalah rumor. Sudah cukup mengejutkan melihat master super seperti Black Mountain Enchantress. Tapi siapa sangka Zhu Yansuo tidak hanya memiliki master seperti penyihir gunung hitam, tapi yang menakutkan adalah mereka ada 4 sekaligus. Iblis hujan berwajah putih, peri tua ayam Phoenix, dan yang mulia berkaki besar semuanya adalah eksistensi yang reputasi dan kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan penyihir gunung hitam. Masing-masing dari mereka dapat mengintimidasi sebuah pesta dan merupakan nyata sosok setingkat bos. Tidak mengherankan jika pengawal pribadinya Zhu Sandu dikalahkan sepenuhnya hanya dalam satu blok kecil ketika medannya menguntungkan. Kamu sangat berani, kamu benar-benar berani masuk ke istana tuan kota di malam hari. Kenapa, menurutmu kamu telah hidup terlalu lama? Sihir Gunung Hitam memandang Tuan Ruyu yang bertopeng dan berkata dengan dingin. Pilih cara untuk mati. Apakah Anda ingin cacat total atau tubuh Anda dipisahkan, kami dapat memuaskan Anda. Iblis hujan berwajah putih sesuai dengan namanya. Wajahnya seputih seolah-olah ditutupi dengan tepung. Meskipun Feng Ji yang abadi adalah seorang lelaki tua, mengenakan pakaian putih dan rambut putih, dia terlihat baik hati, tetapi cahaya dingin yang tajam di matanya selalu memberitahu semua orang bahwa orang ini sangat jahat. Adapun yang mulia Bigfoot, dia adalah satu-satunya di antara 4 orang yang terlihat normal dan menghadapi kedamaian, tetapi kaki kirinya yang besar dan menakutkan sudah mengintimidasi orang. Ning Ruyu tahu bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup untuk melawan keempat orang ini. Zhu Yansuo telah melakukan pengepungan yang begitu ketat di istana tuan kota. Sepertinya dia benar-benar menghabiskan banyak uang. Saya tidak menyangka bahwa saya cukup beruntung. Saya mampu menghadapi 4 master top pada saat yang sama. Tuan Ruyu tersenyum lembut, sayang sekali mati. Namun, seperti kata pepatah, kelinci ini harus menatap kakinya meskipun mati. Sebagai manusia, saya tentu ingin belajar darinya. Begitu dia selesai berbicara, Tuan Ruyu menggerakkan tangannya, dan kipas emas muncul langsung di tangannya. Detik berikutnya, dia bergegas menuju mereka berempat. Menghadapi serangan cepat Tuan Ruyu, mereka berempat hanya saling berpandangan dan saling mencibir. Lupakan saja, izinkan aku mengajarimu, nak, apa itu kematian. Begitu Feng Ji yang abadi selesai berbicara, tubuh lamanya tiba-tiba menjadi seperti kelinci. Sebelum Pak Ruyu sempat memahami apa yang sedang terjadi,
sosok ayam Phoenix tua tiba-tiba muncul di sampingnya dengan aneh, dan sebenarnya terbang ke arah yang sama dengannya. Berapa kecepatan ini? Tetapi pada saat dia terkejut, tiba-tiba, ada bunga lain di depannya, dan ayam Phoenix tua itu menyerang langsung dari sisi yang berlawanan dengan telapak tangannya. Apa? Tuan Ruyu panik dan hanya bisa melawan dengan tangannya, tetapi begitu keduanya bersentuhan, Tuan Ruyu merasakan kekuatan besar datang, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba mundur beberapa meter, dan akhirnya membentur tembok dengan keras. Di atasnya, darah menyembur. Feng Ji tua yang abadi tersenyum lembut, tetapi tubuhnya saat ini tampak seperti belum pernah bergerak sebelumnya. Anakku, kamu tidak bisa melakukannya, tangan dan kakiku tidak secepat orang tua sepertiku. Tuan Ruyu menahan ketidaknyamanan dan hendak bergerak lagi ketika iblis hujan berwajah putih itu tiba-tiba mendorong tangannya ke udara. Tuan Ruyu yang berada beberapa meter jauhnya, langsung membentur tembok dengan keras lagi. Hujan berwajah putih iblis tersenyum sinis, tanpa tutor, apakah kami membiarkanmu bergerak sesuka hati? Bergerak belum tentu berarti buruk. Itu melemaskan otot dan mengaktifkan sirkulasi darah. Di sampingnya, Yang Mulia Bigfoot tersenyum lembut, lalu sedikit mengangkat kaki kirinya, lalu menginjak tanah. Ledakan. Tanah berguncang, dan Pak Ruyu langsung terbang beberapa meter ke udara dari tanah, menabrak atap, lalu jatuh kembali ke tanah. Darah terus mengucur dari mulutnya seolah tidak membutuhkan uang. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang, 4 makhluk abadi menindas seorang pemuda, saya tidak tahu dari mana Anda mendapat keberanian untuk tertawa. Bab 3315 Han San Qian bangun. Keempat orang itu baru saja selesai menggoda Tuan Muda Ruyu, dan ketika mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba mereka mendengar suara yang agak keras tersebut. Mereka langsung geram dan melihat sekeliling, mencari orang yang mengeluarkan suara tersebut. Pada saat ini, di sudut, sesosok tubuh perlahan berdiri. Tuan Muda Ruyu, yang kesakitan, mendongak saat ini. Ketika dia melihat sosok itu, wajah di balik tabir tiba-tiba tersenyum, dan dia tidak bisa menahan nafas lega. Saudaraku Han, kamu akhirnya bangun. Han San Qian melirik Tuan Ruyu, tersenyum lembut, dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Melihat kondisinya, meski kini terluka parah, namun tidak berakibat fatal. Terlihat jelas keempat lelaki tua ini sedang menindas orang lain dan tidak berniat membunuhnya. Sebaliknya, mereka hanya menganggap Pak Ruyu sebagai korban biasa. Mainan. Melihat Han San Qian keluar, mereka berempat saling memandang. Tidak ada sedikit pun keterkejutan di wajah mereka, hanya senyuman dingin. Bagi mereka, dengan mereka berempat di sini, semua orang hanyalah semut yang bisa digosok sesuka hati, dan tentu saja mereka tidak punya niat lain. Satu lagi di sini untuk mati, Black Mountain Enchantress mencibir. Gara-gara penyerangan malam hari, ketiganya memakai cadar dan tidak dikenali. Han San Qian tersenyum dan tidak berkata apa-apa, sebaliknya, dia berjalan ke tempat tidur dalam beberapa langkah, lalu dengan lembut melihat ke kotak besi di tempat tidur. Sesuai niat Han San Qian sebelumnya, darahnya hanya cukup untuk langsung membelah kotak besinya, sekarang sepertinya efeknya lumayan bagus, pokoknya bagian depannya sudah lumer seluruhnya. Hal ini membuat Han San Qian merasa sangat nyaman. Kemudian, dia berjalan ke tengah dalam beberapa langkah dan melirik keempat lelaki tua dan sekelompok tentara elit. Han San Qian tersenyum dan berkata, bagaimana kalau aku bermain denganmu? Nak, nafasmu cukup keras. Lord Bigfoot tersenyum dingin, lalu menepuk pahanya, tapi nafasmu juga bau, bahkan lebih buruk dari kakiku. Setelah mengatakan ini, sekelompok orang mengangkat kepala dan tertawa. Ketika kakek berkeliaran di dunia, kamu masih menjadi bajingan, dan kamu berani membuat masalah dengan kami di sini. Bocah, tahukah kamu berapa berat badanmu? Peri tua Feng Ji mencibir dengan jijik. Rain Demon berwajah putih melirik ke arah Han San Qian, namun, tidak ada gunanya bersikap tegar. Sebaliknya, dia terlihat semakin sengsara saat dia menangis dan berteriak. Karena kalian semua berkata begitu, setidaknya aku bisa yakin, Han San Qian tersenyum lembut, aku akan menyelamatkan orang dari mengatakan bahwa aku menindas orang tua dan menghina wanita. Bagaimana kalau aku mengalahkan kalian berempat? Kamu memiliki nada yang kuat,
Black Mountain Enchantress tersenyum, dan kemudian memandang ketiga orang lainnya, yang semuanya meremehkan wajah mereka. Namun, demi keadilan, saya punya permintaan kecil. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia melirik ke kotak di belakangnya. Permintaan. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu meminta kami menunggu dan tidak menyerang terlalu keras, agar tidak membunuhmu dalam 2 pukulan? Atau, bisakah salah satu dari kami membiarkanmu memegang tanganmu? Apakah kamu akan meninggalkan seluruh mayat untukmu? Keempat orang itu berbicara satu sama lain dengan penuh ejekan dan tidak memandang Han Sanqian sama sekali. Haha, wajar jika tidak memperhatikan tangan dan kaki. Kehilangan lengan dan kaki adalah hal yang wajar. Mungkin aku bisa membengkakkan kaki pamannya yang lain. Han Sanqian memandang Lord Bigfoot dan tidak bisa menahan tawa. Begitu kata-kata ini keluar, Yang Mulia Bigfoot tiba-tiba kehilangan kesabaran, bukankah ini jelas-jelas merupakan penghinaan baginya? Tetapi saat ini, Han Sanqian berbicara lagi, permintaan saya sangat sederhana. Bagaimana kalau kita bertarung setengah jam lagi? Setengah jam. Mendengar permintaan ini, keempat orang itu saling memandang dengan kaget. Mereka tidak tahu apa yang diminta Han Sanqian. Agak aneh. Apa? Apakah kamu takut? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Apakah kami takut padamu? Jangan bilang setengah jam, jadi bagaimana jika aku memberimu 1 jam? Sekarang waktunya. Setelah mengatakan ini, mereka berempat menunggu di tempat. Dengan mereka berjaga di sini, mereka tentu tidak khawatir akan terjadi masalah. Namun bagi Han Sanqian, kali ini adalah waktu yang cukup untuk menutup segel bumi sepenuhnya, dan kotak besi dapat dibuka sepenuhnya, jadi inilah saatnya dia melepaskannya sepenuhnya. Dia benar-benar menantikan bagaimana rasanya menghadapi 4 master terkenal dari klan iblis sendirian. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Bab 3316 Lubang Besar 4. Penyihir Gunung Hitam, Iblis Hujan berwajah putih, Peritua Ayam Phoenix, dan Yang Mulia Kaki Besar sama sekali tidak sabar. Bagi mereka, ini tidak ada bedanya dengan membunuh babi. Hanya saja mereka membunuh setengah jam lebih awal dan setengah jam nanti. Waktunya telah tiba, bocah, apakah kamu ingin aku memberimu waktu setengah jam lagi? Feng Ji Lao Xian mencibir. Pokoknya, semakin banyak waktu yang kuberikan padamu, semakin buruk kematianmu jika kamu tinggal sebentar. Segala sesuatu memiliki akibat dan sebab, Black Mountain Enchantress juga bersenandung. Han Sanqian tersenyum, lalu menepukkan telapak tangannya langsung ke kotak besi, menyampaikan pesan kepada Tuan Ruyu bahwa dia harus ingat untuk membawa orang pergi. Dia adalah orang yang cerdas, dan dia dapat segera memahami hal ini. Melihat dia mengangguk, Han Sanqian berdiri dan berkata, orang itu benar, setelah setengah jam, tidak akan pernah ada 1 menit pun lagi, apalagi berkurang 1 poin. Oke, setengah jam sudah berlalu. Ayo, kalian berempat berkumpul. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian mengatupkan tangannya sedikit dan menunggu dengan bangga. Lord Bigfoot berteriak dengan dingin dan mengangkat Bigfoot, tetapi hampir pada saat itu, Black Mountain Enchantress tiba-tiba berteriak, tunggu sebentar. Dia mengerutkan kening dan menatap Han Sanqian dengan matanya. Meskipun wajah Han Sanqian tertutup, postur berdiri dan bentuk tubuhnya tiba-tiba membuat penyihir Gunung Hitam merasa sangat familiar. Pagi ini, dia memiliki ingatan yang sangat segar tentang pertarungannya dengan dewa seperti Han Sanqian, dan dia tidak akan pernah melupakan setiap detailnya. Namun, pada saat ini, sosok dan sosok orang di depannya hampir persis sama dengan itu dari Tuhan pagi itu. Siapa kamu? Penyihir Gunung Hitam mengerutkan kening, memandang Han Sanqian dengan waspada, dan menyembunyikan senyumnya, bisakah kamu membuka cadar dan berbicara? Kamu ingin aku melepas cadar? Han Sanqian tersenyum, maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk datang dan mendapatkannya. Aku tidak hanya ingin melepas kadarmu, tapi aku juga ingin mengulitimu hari ini. Dengan raungan marah, iblis hujan berwajah putih itu segera bergegas ke depan. Namun hampir sama seperti sebelumnya, penyihir Gunung Hitam langsung menghentikan iblis hujan berwajah putih. Iblis hujan berwajah putih langsung bingung, apa maksudnya ini? Identitas orang ini mencurigakan.
Jika kamu bertindak gegabah, kamu akan dikutuk. Penyihir Gunung Hitam tahu bahwa orang lain akan merasa tidak puas jika dia berulang kali mencegatnya, jadi dia berbisik kepada Rain Demon yang berwajah putih. Ketika iblis hujan berwajah putih mendengar ini, dia secara alami merasa jijik. Saya tidak akan pernah pulih. Enchantress, apakah Anda berbicara dalam tidur Anda? Dengan kelakuan saya, bahkan Anda tidak akan pernah punya nyali untuk mengatakan ini. Dengan kekuatan dari Black Mountain Enchantress, meskipun dia memang seorang super ahli, dia tidak memiliki kualifikasi dan kepercayaan diri untuk mendorong Demon Hujan berwajah putih ke titik di mana dia tidak bisa kembali lagi melawan Demon Hujan berwajah putih yang juga seorang ahli super, tetapi jika orang itu... Di manakah dewa yang turun dari langit dan menghancurkan kota hantu awan iblis hanya dengan satu tangan? Apa? 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 Tiga orang lainnya mendengar suara itu dan tercengang hampir pada saat yang bersamaan. Penghinaan dan kesombongan sebelumnya langsung mengeras dan berubah menjadi kebingungan dan keterkejutan yang mendalam, terutama iblis hujan berwajah putih. Sebelumnya, setidaknya penyihir Gunung Hitam harus berhenti dia dengan seluruh kekuatannya, tetapi pada saat ini, penyihir Gunung Hitam bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun, tetapi iblis hujan berwajah putih mengambil langkah mundur sendiri. Jika itu adalah Kousan kecil, dia secara alami akan bisa memamerkan kekuatannya, tetapi jika orang di depannya adalah pria garang yang turun dari langit, itu akan berbeda. Dia tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak memahami prinsip menembak burung pertama? Benar-benar bukan lelucon untuk melawan lawan seperti itu secara sembarangan, dan benar-benar hancur. Bukankah abdi dewa tidak ada di sini, di istana Tuan Kota? Penyihir Gunung Hitam, kamu boleh makan sembarangan, tapi kamu tidak boleh bicara omong kosong, kata Lord Bigfoot lembut. Aku tidak yakin, tapi aku merasa itu dia, kata Black Mountain Enchantress. Bukankah Rain Demon hanya ingin melepas cadarnya? Kenapa tidak melepas cadarnya dulu, baru kita bisa lihat apakah itu benar atau tidak, teriak peri tua Feng Ji dingin. Meskipun dia terlihat serius dari luar, terlihat jelas dari kata-katanya bahwa dia takut sampai pada titik ledakan. Iblis giok berwajah putih segera menyapa seluruh keluarga Feng Ji Laosian di dalam hatinya. Pada saat ini, jika Anda mendorong saya untuk menjadi umpan meriam, Anda sudah sangat tua dan abadi. Tapi apa yang dikatakan orang ini sangat menakjubkan, dan ketika dia melihat ke belakang, dua orang lainnya sedang menatapnya dari dekat. Iblis giok berwajah putih hanya bisa menelannya di mulutnya, dan dia sangat sedih. Sulit untuk turun dari harimau, jika tidak bisa bangun, iblis giok berwajah putih hampir kehilangan martabatnya. Keberuntungan macam apa yang kamu punya? Kamu berhasil berpura-pura menjadi pengecut, tapi kamu akan menghadapi orang gila begitu sampai di sana. Jika saya mengetahuinya, akan lebih baik pulang dan memupuk keabadian. Pada saat ini, di sana, Han San Qian berbicara lagi. Bab 3317 1 lawan 4. Ada apa? Kamu tidak bergerak lagi. Dalam satu kalimat, empat tuan yang kuat yang begitu kuat tercekat di tenggorokan mereka. Berdasarkan statusnya, salah satu dari mereka pasti sangat merendahkan diri dan tunduk pada posisi mereka, terlebih lagi keempat orang ini masih bersama hingga saat ini, belum lagi seberapa besar pencegah mereka. Namun saat ini, keempat orang tersebut tidak hanya kehilangan momentumnya, namun yang lebih penting, mereka juga terpuruk secara internal. Mereka sebenarnya tidak berani membalas penghinaan Han San Qian, mereka hanya saling memandang, berharap satu sama lain akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Empat sampah, Han San Qian menggelengkan kepalanya dengan jijik. Mendengar hinaan ini, keempat orang itu diliputi amarah yang tidak diketahui, namun karena itu, keempat orang itu semakin menahan amarahnya. Siapa yang berani memarahi mereka seperti ini? Bukan siapa-siapa. Namun justru karena tidak ada siapa-siapa, hal ini lebih patut mereka waspadai. Lagi pula, jika dia tidak memiliki kemampuan, apakah dia berani melakukan ini? Haruskah kita bertarung atau tidak? Jika tidak, kita akan pergi. Setelah mengatakan ini, Han San Qian menggerakkan tangannya dan langsung membantu Tuan Muda Ruyu dari kejauhan. Kalian berempat menatapku, dan aku melihatmu, tapi kamu tetap tidak berani mengambil tindakan gegabah. Namun, iblis giok berwajah putih tidak tahu bahwa setelah dia selesai membaca,
tiga orang lainnya saling memandang sekali lagi, dan kemudian mengangguk satu sama lain. Hampir ketika iblis giok berwajah putih benar-benar waspada terhadap Han San Qian, mereka bertiga bekerja sama untuk mendorong sedikit dari belakang, dan iblis giok berwajah putih yang tidak curiga segera bergegas menuju Han San Qian karena kelembaman. Iblis giok berwajah putih merasa tertekan di dalam hatinya. Sambil mengutuk ketika dia melihat bahwa dia telah menerima Han San Qian, dia hanya bisa buru-buru mengumpulkan energinya dan bergegas menuju Han San Qian. Han San Qian membuang suasana hatinya, seluruh dirinya tiba-tiba menjadi sangat serius, dan energi emas hitam di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Han San Qian tidak berniat menahan apapun terhadap tuan seperti itu, dan selain itu, di wilayahnya, dia hanya bisa bertarung dengan cepat. Tentu saja ada keuntungan lain dari melakukan hal ini, yaitu Anda bisa memanfaatkan momentum Anda untuk mengintimidasi musuh. Memikirkan hal ini, cakra bulan api surgawi meledak dari tubuhnya, menyerang langsung dari kiri ke kanan. Dengan dua ledakan keras, api langit dan roda bulan meledak di depan iblis giok berwajah putih seperti dua berkas cahaya. Dan ketika iblis giok berwajah putih dengan paksa mengumpulkan energinya untuk melawan sambil terus menyerang, dia tiba-tiba ditemukan, Han San Qian menghilang di depannya. Wow! Di bawah berkah langkah ilahi Taiksu, Han San Qian seperti hantu, dan tubuhnya tampak melompat ke angkasa. Setelah hanya menyisakan beberapa bayangan di sekitarnya, ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang iblis giok berwajah putih. Apa? Kecepatan macam apa ini? Sial, bagaimana seseorang bisa secepat itu? Belum lagi iblis giok berwajah putih yang menjadi inti serangan, bahkan tiga penyihir gunung hitam yang sedang menyaksikan pertempuran mau tidak mau tercengang saat melihat pemandangan itu. Pilar kembarnya perkasa dan gerakannya seram, apakah ini kemampuan sebenarnya para dewa yang turun dari langit? Merasakan dinginnya di belakangnya, iblis giok berwajah putih, sebagai ahli top, bereaksi dengan tidak menyenangkan. Dia buru-buru berbalik untuk melawan, tetapi saat ini, Han San Qian sudah menyingkirkan postur tubuhnya. 72 pedang ilahi. Desir, sikat, sikat. Keterampilan tubuhnya sangat buruk dan ilmu pedangnya sangat anggun. Yang mengerikan adalah dua pilar cahaya di belakangnya tiba-tiba melesat kembali dari tanah dan menyerang secara langsung. Iblis giok berwajah putih itu berkeringat deras. Saat dia lelah menghadapi Han San Qian secara langsung, dia harus mengerahkan seluruh energinya dan dengan paksa memasang penghalang di punggungnya untuk menjaga bagian depan dan belakangnya tetap aman. Malu, sangat malu. Iblis giok berwajah putih sendiri memiliki reputasi yang sangat tinggi, dan dia telah mengasingkan diri selama beberapa tahun baru-baru ini. Dia akhirnya mencapai kesuksesan besar. Dia keluar dari pengasingan dan ingin memamerkan keahliannya, tetapi dia sangat tidak beruntung sehingga pertempuran pertama menghasilkan ini. Saya tidak tahu apakah Wei Feng ada di sana, tapi ini akan sangat menyedihkan. Sikat. Akhirnya setelah berjuang menahan beberapa serangan pedang Han San Qian, iblis giok berwajah putih akhirnya menghela nafas lega, karena terlihat jelas bahwa Han San Qian akhirnya berhenti menyerang dengan pedangnya dan hanya berdiri di sana. Sial, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kan? Kamu kacau, kan? Tidak. Tidak, kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku. Sial. Pada saat ini, iblis giok berwajah putih tercengang dan menatap kosong ke arah Han San Qian di depannya. Apakah kamu masih bersenang-senang? Bab 3318 Anda tidak akan memiliki teman seperti ini. Han San Qian berhenti menyerang dan bahkan menyingkirkan pedang giok di tangannya. Namun yang keterlaluan adalah ada ribuan pedang yang tergantung di atas kepalanya. Meski ia tidak memiliki rasa momentum dan kelainan yang sama seperti saat ia berada di udara, namun justru karena ia begitu dekat, ada perasaan urgensi di mana-mana di tubuhnya. Perasaan dan ancaman. Satu pedang sudah cukup keterlaluan, tapi sekarang ada banyak pedang yang saling berhimpitan. Bukankah ini mengecewakan? Namun, gerakan di tangan Han San Qian belum selesai, begitu tangannya meleleh, kapak besar muncul langsung di tangannya, dan dia melihat ke arah iblis giok berwajah putih dengan pukulan langsung. Bahkan untuk orang seperti iblis giok berwajah putih, yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, menghadapi situasi ini sekarang, dia merasa mentalitasnya telah runtuh.
Kenapa kamu masih berdiri di sana? Iblis giok berwajah putih memblokir tanpa sadar. Dia tidak tahu yang mana yang harus diblokir, jadi dia hanya bisa melakukannya dengan santai dan meneriaki ketiga bajingan itu. Ketiga orang itu saling memandang. Meskipun itu membuat Han San Qianzhen melupakan segalanya sejenak, mereka satu kelompok dengan iblis giok berwajah putih. Dia terjebak dalam pertempuran sengit, jadi tentu saja dia tidak bisa hanya duduk diam. Kembali dan menonton. Berbalik, seseorang menghalangi bagian depan. Memikirkan hal ini, mereka bertiga saling mengangguk dan ingin bergabung. Namun saat ini, mereka mendengar suara keras. Saat mereka bertiga hendak bangun, mereka semua tiba-tiba berhenti. Meskipun Wan Jian memblokirnya dan bahkan energinya mencapai api langit dan roda bulan di belakangnya, justru karena perlawanan itulah iblis giok berwajah putih tidak mampu menahan kapak raksasa Han San Qian. Dia hanya bisa mundur dengan cepat secara simbolis untuk menghindari dipukuli, tepat sasaran. Sederhananya, semuanya berada dalam perhitungan iblis giok berwajah putih. Meskipun serangan kapak raksasa masih mengenainya sedikit, bahaya secara keseluruhan sudah tidak ada lagi. Dia telah menimbangnya. Pedangnya sangat kuat, dan api serta listrik di belakangnya jelas tidak mudah. Hanya kapak tidak tajam di tangan Han San Qian yang merupakan mata rantai terlemah dalam serangan itu. Oleh karena itu, selama Anda belum sepenuhnya terkena kapak raksasa tersebut, dilihat dari ketajaman kapak raksasa tersebut, tidaklah cukup untuk menimbulkan kerusakan yang serius pada diri Anda sendiri. Hal ini juga benar, meskipun kapak raksasa itu jatuh, namun ia meleset sempurna dari tubuhnya dan hanya menyeret kukunya yang panjang hingga mengenai ruang terbuka di antara kedua kakinya. Hal ini tidak berdampak sama sekali, malah menjadi peluang baginya. Senjata iblis giok berwajah putih adalah 10 paku yang sangat panjang di antara jari-jarinya, tetapi meskipun itu paku, mereka jauh lebih keras dan lebih tajam daripada banyak senjata sihir, apalagi segenggam paku yang tidak terlalu tajam, bahkan yang terkenal dia benar-benar layak mendapatkan senjata ilahi emas ungu. Oleh karena itu, selama dia mengangkat kukunya, dia pasti akan menjatuhkan kapak raksasa yang menekannya, dan menyerang Han San Qian dengan gravitasi. Sebelum dia sempat bereaksi, dia dapat melancarkan serangan balik, dan orang ini pasti akan dikalahkan. Memikirkan hal ini, iblis giok berwajah putih tersenyum sinis, tapi terkadang, saat Anda tertawa, Anda hanya tertawa, lalu tidak ada apa-apa lagi. Cita-citanya montok, tapi kenyataannya kadang kurus. Ketika iblis giok berwajah putih mencoba mengangkat kukunya, dia tidak merasakan perlawanan apapun. Dia menggunakan terlalu banyak tenaga tetapi gagal mengangkat kapak. Sebaliknya, dia kehilangan pusat gravitasinya dan tersandung. Namun ia tidak sempat memikirkan hal tersebut, karena kuku kosong di tangannya telah membuat seluruh tubuhnya jatuh ke dalam keadaan lesu. Paku-pakunya patah sampai ke akar-akarnya, patahnya masih garing dan rapi, artinya paku-paku di tangannya yang tidak bisa dihancurkan bukan hanya tidak seperti yang dibayangkannya, tapi juga mudah patah seperti ada yang sedang memotong melon dan sayur-sayuran. Bagaimana ini mungkin? Kukunya sama bagusnya dengan senjata ilahi emas ungu, apa yang terjadi dengan kapak perunggu patah di depannya ini? Iblis giok berwajah putih itu tercengang mengapa tiga orang lainnya tidak tiba-tiba membeku di tempat karena mereka melihat situasi ini. Mereka semua adalah pakar terbaik, jadi bagaimana mungkin mereka tidak akrab satu sama lain? 10 paku iblis giok berwajah putih setara dengan membawa 10 belati tingkat ungu emas, yang masing-masing dapat membunuh seseorang, tapi namun, pada saat ini, Han San Qian tiba-tiba melihat kembali ke mereka bertiga dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak naik? Mengapa kamu berhenti? Mereka bertiga tertegun dan saling memandang. Kemudian terjadilah pemandangan yang luar biasa. Bab 3319, menjual rekan satu tim. Saya melihat hampir ketiganya secara tidak sadar tidak hanya tidak bergerak maju, tetapi masing-masing mundur 3 langkah. Ini adalah Master Super Top, dan ada 3 sekaligus. Selalu saja mereka mendapat giliran untuk berlari kembali ketika orang lain melihat kakinya melemah, lalu kapan giliran mereka untuk berlari kembali ketika melihat orang lain? Jika Anda memberitahu saya hal ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Oleh karena itu, sekelompok elit tercengang, dan iblis giok berwajah putih juga tercengang,
Tetapi tidak peduli seberapa tercengang atau siapa yang tercengang, gerakan mereka ternyata konsisten dan terus mundur. Meskipun iblis giok berwajah putih sedang duduk di tanah, dia masih memutar pantatnya dan menggosok kakinya sambil terus mundur. Melihat adegan ini, Han Sanqian tersenyum lembut, ia tahu bahwa operasi sengitnya telah berhasil mengejutkan semua orang yang hadir. Sedikit versus banyak, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan membuat pihak yang lebih takut. Karena entah itu pertarungan roda atau yang lainnya, pihak dengan jumlah orang lebih sedikit akan selalu menderita. Seperti kata pepatah, jika hati selaras maka akan maju dengan gagah berani, jika hati tidak selaras maka akan semrawut seperti sepanci bubur yang bentuknya seperti pasir berserakan yang merupakan tanda tentara kalah. Ini adalah satu-satunya pilihan Han Sanqian, tapi bukan berarti Han Sanqian akan mengendurkan kewaspadaannya. Di antara 4 tuan, unta kurus lebih besar dari kuda. Apalagi ini adalah istana tuan kota dan wilayahnya. Ini saja tentu saja tidak akan membuat mereka takut. Kecuali Han Sanqian tersenyum dingin, kalau begitu jika kamu tidak datang, aku akan datang. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian mengambil kapaknya dan bergegas mendekat. Wow! Kapak itu terbang menjauh dan memotong langsung ke udara, namun setelah bilah kapak yang besar dan tajam itu jatuh ke tanah, masih terdengar suara yang keras, dan jurang sedalam setengah meter terpotong langsung di lantai. Meskipun langit kosong, penyihir Gunung Hitam dan yang lainnya tertegun ketakutan. Kapak macam apa ini? Sangat ganas. Bahkan tanah padat pun seperti ini. Jika menyentuh seseorang, itu tidak akan mungkin terjadi. Di tempat 2 potong. Memikirkan hal ini, mereka bertiga ketakutan dan tidak berani melangkah maju sesuka hati, mereka hanya bisa melawan dan mundur. Tapi Han Sanqian tidak mempedulikan hal itu. Dia menyerang yang mulia berkaki besar itu dengan semakin ganas. Pada saat yang sama, api langit dan bulan berubah menjadi 2 pisau ringan, menyerang dari kiri dan kanan. Momentumnya bahkan tampak untuk mengabaikan penyihir Gunung Hitam dan peri tua ayam Phoenix. Pukul saja Lord Bigfoot. Yang mulia Bigfoot merasa sedih. Kebencian atau kebencian macam apa ini? Mengapa Anda harus menahan saya dan memukuli saya sendirian? Namun, orang ini memang cukup mumpuni. Antara bertarung dan mundur, dia mengangkat dan menghentakkan kaki kirinya yang besar. Tanah yang awalnya sangat keras, naik dan turun seperti permukaan ombak di bawah kakinya. Menuju gelombang Han Sanqian setelah gelombang. Pertarungan antara kedua belah pihak berlangsung sengit. Pesona Gunung Hitam dan peri tua Fengji saling berpandangan. Meski dengan cepat mereka mendekat ke arah Han Sanqian, melihat betapa sengitnya serangan Han Sanqian, keduanya tidak pernah berani mengambil tindakan gegabah, apalagi Gunung Hitam. Pemikat. Dia sekarang hampir yakin bahwa ini adalah Han Sanqian yang dia lawan di pagi hari. Lagi pula, berapa banyak orang yang bisa dia temukan yang bisa melawan mereka berempat. Sayang, Han Sanqian dapat menahan setidaknya 70% serangannya tanpa mengambil tindakan apapun di pagi hari. Sekarang mereka akan melawan, bagaimana mungkin dia tidak takut sama sekali? Justru karena dia paling mengenal Han Sanqian di antara mereka, dia tidak berani main-main saat ini. Melihatnya seperti ini, Fengji tua yang abadi secara alami menjadi lebih berhati-hati. Keduanya saling bergesekan, takut jika serangan diam-diam ini membuat kemarahan Han Sanqian berpindah, dia akan terus menyerangnya. Kedua orang ini seperti ini, apalagi iblis giok berwajah putih. Memanfaatkan waktu ini, dia hanya ingin mengambil nafas. Adapun 3 orang tua yang diserang, ya, biarkan mereka menderita sendiri. Bar. Aku hanya memaksakan diriku keluar. Jika aku tidak begitu pintar, aku akan mati di bawah kapak raksasa itu. Dengan ketiga hantu ini dengan niat yang berbeda, meskipun yang mulia Bigfoot berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dia dihadapkan pada Han Sanqian yang sama menakutkannya. Setelah hanya beberapa lusin putaran, dia tiba-tiba mengangkat kaki besarnya, tunggu. Tunggu sebentar, aku. Ada yang ingin kukatakan. Bab 3320 Kenapa hanya memukulku? Han Sanqian berhenti sebentar dan menatapnya dengan heran, lalu dia berhenti sebentar dan meletakkan kapak raksasa di tangannya. Apa yang akan kamu katakan? Han Sanqian berkata dengan tenang. Sialan, dari kita bertiga, kenapa kamu memukulku sendirian?
Aku tidak menyinggung perasaanmu. Lord Bigfoot sangat tertekan, dan bahkan meneriaki Han San Qian dengan sedih. Dia tidak mengerti, dia tidak mengerti. Bagaimanapun, Anda bisa terkena sedikit hujan dan embun, menabraknya, dan menghajar mereka sampai mati sendirian. Bukankah saya ibu dari ibu tersebut? Maksudmu, biarkan aku mengalahkan mereka. Han San Qian berkata sambil tersenyum. Lord Bigfoot melirik ke arah Black Mountain Enchantress dan Phoenix Chicken Old Fairy, berpikir sejenak, mengertakkan gigi, dan meskipun dia cukup malu, dia masih mengangguk, itu benar. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Han San Qian tersenyum menghina, kalian semua terlibat bersama-sama. Siapa yang harus aku kalahkan? Satu kalimat membuat Yang Mulia Bigfoot tersedak tenggorokannya. Dia ingin membantah tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat mata Han San Qian menatapnya. Dia tertegun, dan langsung mengerti maksudnya, lalu mengangguk cepat. Mata Han San Qian dengan jelas memberitahunya kecuali dia tidak ikut campur. Yang Mulia Bigfoot telah dipukuli hingga dia kehabisan napas, dan penyihir Gunung Hitam serta peritua Fengji sudah lama tidak mengambil tindakan. Dia sudah mengeluh di dalam hatinya, dan dia bahkan ingin Han San Qian mengalahkan beberapa orang itu. Tonton sendiri acaranya, buat kedua bajingan itu marah setengah mati, dan biarkan mereka merasakan keputusasaan-mu. Sekarang Han San Qian telah mengulurkan sebatang ranting zaitun, dia secara alami mendapatkannya. Oke. Han San Qian tersenyum lembut, dan setelah menyelesaikan kata-katanya, dia kembali menatap penyihir Gunung Hitam dan peritua Ayam Phoenix. Penyihir Gunung Hitam telah bertarung melawannya sebelumnya, dan dia masih gagal tanpa menyerang. Meskipun dia bertopeng, rangkaian penampilannya telah memungkinkan dia untuk menebak secara kasar identitasnya. Oleh karena itu, kamu pasti takut pada dirimu sendiri. Dia sudah mendapatkan efek yang diinginkan Han San Qian dari penyihir Gunung Hitam, jadi sepertinya tidak ada gunanya memukulnya lagi. Oleh karena itu, dia mengarahkan pandangan terakhirnya pada peritua Fengji. Fengji Laoxian dan penyihir Gunung Hitam mengikuti Han San Qian di belakang Han San Qian pada jarak yang aman, sepertinya mereka akan mengambil tindakan tetapi belum. Melihat Han San Qian menghentikan serangannya terhadap Yang Mulia Bigfoot, mereka tidak bisa menahan gemetar. Hati mereka. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Han San Qian menatapnya lagi, dan dia tidak bisa menahan perasaan hatinya bergerak dan merasakan hawa dingin di hatinya. Penyihir Gunung Hitam menarik napas dalam-dalam dan mundur beberapa langkah, diam-diam merasa bahagia di dalam hatinya. Ketika Anda harus memilih di antara dua pilihan, bukankah pantas untuk berbahagia karena Anda tidak terpilih? Di sisi lain, peritua Fengji sangat tertekan sehingga dia ingin berteriak, jangan datang kemari. Namun, wajahnya tidak mengizinkannya melakukan hal itu. Dia hanya bisa mundur sedikit dengan waspada, menatap Han San Qian dengan beberapa ketakutan. Gerakan itu membangkitkan energi. Sekarang giliranmu. Meskipun dia mengetahuinya, ketika Han San Qian mengatakan ini, hatinya masih seperti palu yang berat. Peritua Fengji mengangkat matanya dan melirik ke arah penyihir Gunung Hitam. Jelas, dia sedang mencari bantuan dari penyihir Gunung Hitam. Kamu tidak perlu membacanya. Biar ku beritahu. Hanya kalian berdua yang tersisa sekarang. Bibirmu mati dan gigimu dingin. Jadi, ayo pergi bersama. Mendengar ini, peritua Fengji jelas tercengang. Dia ingin menyampaikan maksud ini, tapi dia juga takut Han San Qian ada di sini. Begitu dia mengatakannya, dia mungkin akan mendapat serangan yang lebih ganas dari Han San Qian, tapi dia tidak menyangka itu Han San Qian akan diserang. Qian tidak hanya mengerti maksudnya, tapi juga mengatakannya langsung di depan wajahnya. Namun, setelah dia mengatakannya, Fengji abadi tua secara alami tidak memiliki masalah dan hanya melihat langsung ke arah penyihir Gunung Hitam. Penyihir Gunung Hitam juga ragu-ragu di dalam hatinya. Dia memang takut dengan kekuatan Han San Qian, tapi apa yang dikatakan Han San Qian bukannya tidak masuk akal. Seperti kata pepatah, satu biksu membawa air untuk diminum, dua biksu membawa air untuk diminum, dan tiga biksu dapat membawa air untuk diminum. Tidak ada air untuk diminum. Saat ini, Lord Bigfoot telah dikalahkan, dan hanya dia dan Fengji abadi tua yang tersisa.
Keduanya memang yang membawa air bersama-sama, bibir mereka mati dan gigi mereka dingin. Jika satu orang kalah, maka itu akan terjadi pukulan fatal bagi orang lain. Memikirkan hal ini, penyihir Gunung Hitam mengangguk. Dengan persetujuan dari penyihir Gunung Hitam, Peritua Fengji akhirnya melepaskan kekhawatirannya saat ini. Dia memandang Han Sanqian dan berkata dengan dingin, kalau begitu jangan salahkan kami berdua lawan satu. Ada lebih banyak orang yang menindas lebih sedikit orang. 2 lawan 1. Han Sanqian tersenyum, saya khawatir Anda salah. Begitu dia selesai berbicara, sedikit kepercayaan diri yang baru saja pulih dari Peritua Fengji runtuh dalam sekejap.